Sambil menunggu Bu Yuli nih ya, saya mau menyapa teman-teman semuanya nih dan mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa teman-teman semuanya. Dan sore hari ini kami mau menemani teman-teman untuk berbuka puasa. Dari mana aja nih teman-teman semua? Dari mana aja ya teman-teman semua ya? Halo, dari kota mana aja nih? Halo Pak Andre, Pak Johan. Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat malam, Makassar. Oh, luar biasa. Medan, Horas, Pangkal Pinang, Tangerang. Oke, Maybank Kim Eng ID. Oke, sip banget. Nah, ini dia nih. Sore hari ini saya nge-live ditemenin Ibu cantik, Ibu Yuli dari Maybank Kim Eng. Bu Yuli mungkin bisa ceritain dikit Bu profilnya Ibu. Perkenalan dikit nih Bu. Ini suaranya kedengaran ya? Agak kecil, suaranya agak kecil Bu. Oh, bentar. Ya, mungkin agak digedein dikit gitu. Ya, cek. Udah kedengaran nggak, Bu? Oke, udah kedengeran Bu. Mungkin boleh perkenalkan Oke. diri dikit nih Bu. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Yulinar dari PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Saya kerjaannya sebagai Strategic Development Staff. Terus sebelumnya saya mau ngucapin selamat buka puasa kali ya buat yang Betul, puasa hari betul. ini. Selamat buka puasa. Ya, selamat buka puasa juga ya buat Bu Yulia. Terima kasih udah nyempetin nih Bu ya. Habis buka puasa langsung ini ya live ya. Nah, saya Ya. juga mau menyapa teman-teman dari Maybank Kim Eng, Instagram Maybank Kim Eng ID ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa ini Bu nih? Mau mengulik mengenai kenalan kali ya sama Maybank Kim Eng Sekuritas. Apa aja sih produknya? Terus kenapa harus pilih Maybank Kim Eng Sekuritas? Oke. Namun sebelumnya mungkin kita bisa bahas dulu pergerakan market hari ini kali ya Bu ya. Oke. Ya. Jadi hari ini tuh yang menarik IHSG tuh turun cuma 0,46% ya. Jadi selama beberapa hari ini IHSG kembali bergerak sideways. Sideways tuh naik turun nih. Saya kasih lihat di teman-teman semuanya ya. Mungkin ada yang pada penasaran, apakah saat ini udah bottom market ya? Apakah ini Maret ini bottom market gitu? Jadi jangan-jangan nanti bulan Maret ini IHSG nggak bisa turun lagi, nggak dapat kesempatan kedua gitu ya. Nah teman-teman saya mau kasih lihat nih ya. Jadi kita belajar dari tahun 2008 kemarin nih ya. Kita lihat nih ya. Ini di tahun 2008 mungkin kalau saya bisa perbesar chartnya jadi daily chart ini nih. Ini tahun 2008 ini bulan malah turunnya ini kebanyakan ini di bulan Mei. Nah, perhatikan setelah itu ini juga IHSG-nya naik kenceng banget nih ini naik kenceng banget sampai Agustus. Nih sebentar, ini 2019 ya. Oke, sebentar saya zoom ke belakang dulu. Teman-teman, pantesan kok agak aneh tadi. Kita lihat dulu ya di sini ya. Sebelum nanti kita ngobrol tentang Maybank Kim Eng. Kita bahas dulu tentang saham nih. Jadi apakah sekarang saham-saham itu bakalan naik terus ya, bottomnya di bulan Maret, apakah dia akan menjadi bottom seterusnya, ataukah IHSG bisa turun lagi. Nah, sekarang kita mau lihat historical di tahun 2008. Nah, tahun 2008 ini, kalau teman-teman perhatikan, ini sempat jatuh dalam ini di Januari, ya. Berapa persen dia jatuh? Januari dari sini sampai sini itu 19%. Nah, setelah dia jatuh nih ya, perhatikan, setelah dia jatuh, ini naik lagi
naiknya 21%. Sekarang IHSG udah naik berapa? Dari Maret sampai 7 April kemarin, itu IHSG udah naik 20 sampai 26%, sampai di ekornya, sampai detailnya. Nah, teman-teman, meskipun demikian, ini contoh 2008 kemarin ya, meskipun ini IHSG naik kenceng, ini habis jatuh, ini naik kenceng, nih, ini bulan Maret, dia turun, Mei dia naik lagi, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, nah ini baru dia turun sampai dalam banget gitu. Jadi singkat cerita, saya cuma mau cerita buat teman-teman semua bahwa kalau kondisi market habis jatuh dalam, naik tinggi itu wajar. Dan setelah itu ada kemungkinan akan turun dalam lagi. Kesimpulannya saat ini IHSG masih bisa turun dalam lagi. Jadi teman-teman saat ini yang belum dapat kesempatan kemarin berinvestasi di saham-saham tertentu, jangan berkecil hati. Nanti akan ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua kali ini tuh datang dari saham BBRI nih ya. Jadi beberapa hari saya bahas tentang saham BRI. Sebelum kita bahas tentang saham BRI, kita mau kenalan dengan Maybank Kim Eng Securities nih ya. Jadi securities itu kan sekuritas, Bu. Sekarang sekuritas ya namanya. Jadi dulu ya, jadi sebenarnya kalau sekarang namanya sekuritas sejak 2018. Sebelumnya memang securities, tapi karena peraturan dari OJK mengharuskan kita mengganti jadi sekuritas, jadi sekarang Maybank Kim Eng Sekuritas. Kenapa ada Maybanknya sih? Karena tahun 2013 itu kita diakuisisi oleh Maybank. Jadi sebelumnya cuma Kim Eng aja karena diakuisisi. Jadi semakin gede ya grupnya ya. Ya. Oke. Kalau misalkan jadi nasabah di Maybank ini biasanya servisnya apa aja ini, Bu? Sorry, ya, suaranya nggak kurang jelas mungkin ya. Kalau jadi nasabah di Maybank nih ya, banyak yang mau buka account di Maybank gitu. Itu servisnya apa aja ini, Bu? Bisa jadi dapat apa aja? Ya, kalau di Maybank Kim Eng sendiri, enaknya gini, mungkin aku bisa sekalian kasih tips ya kalau mau cari sekuritas. Biasanya yang agak kurang diperhatikan itu masalah MKBD. Sebenarnya MKBD itu kan penting banget. Kalau di perbankan, itu kalau mengukur kecukupan modalnya kan pakai ini ya, CAR ya, rasio CAR gitu ya. So, adequacy rasio. Nah, kalau di sekuritas itu pakainya MKBD. Nah, kenapa harus Maybank? Di Maybank itu MKBD-nya bisa dikatakan lumayan tinggi. Jadi berapa itu, Bu, MKBD-nya? Kenapa? Berapa? MKBD Maybank berapa, Bu? Terakhir saya lihat kemarin itu di 572,8 miliar. Menarik ya. Jadi, Bisa mungkin Ibu ceritakan MKBD itu apa sih? Banyak sekali teman-teman di sini ketika memilih sekuritas tuh mereka nggak ngerti loh tentang MKBD, bahwa MKBD ini perlu diperhatikan. Apa sih pentingnya melihat MKBD ini? Jadi MKBD itu ukuran kecukupan modal sekuritas untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Jadi ada batas minimumnya, minimal kalau nggak salah 25 miliar ya untuk perusahaan efek ya. Nah, itu ibaratnya kalau gampangnya ya analoginya itu MKBD kayak payung. Jadi kita sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi semakin gede payungnya kita akan semakin leluasa lah buat berkegiatan gitu ya. Jadi resikonya bisa, jadi fungsinya itu misalnya kita perusahaan efek nih punya suatu kewajiban yang ditimbulkan dari risiko-risiko. Nah, nanti yang akan nutup adalah MKBD. Kalau MKBD-nya nggak nutup, pernah dengar berita mungkin ya perusahaan sekuritas disuspend karena MKBD-nya tidak memenuhi jadi singkat cerita MKBD ini MKBD menunjukkan kekuatan dari sebuah sekuritas gitu ya. Apakah sekuritas ini bonafit atau enggak gitu. Kalau di perbankan mungkin namanya CAR ya. Kalau nggak salah namanya Capital Adequacy Ratio. Iya. Correct me if I wrong. Iya. Jadi menunjukkan kekuatan dari sekuritas ini. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kenapa berinvestasi buka rekening saham di Maybank itu karena MKBD-nya besar dan dinaungi oleh sebuah grup yang cukup besar juga ya, grup Maybank gitu ya. Nah, Bu Yuli, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang Maybank nih ya, kita lanjut bicara tentang saham ya. Kita lanjut bicara tentang saham. Oke. Saya juga mau nanya. Kebetulan saya silakan. Menurut Bu Ellen ya, kalau
IHSG kita kan udah di bawah level 5.000 nih. Iya. Itu masih bisa nggak, masih aman nggak sih kalau kita sebutnya ini lagi diskon, jadi nggak perlu panik itu? Jadi kalau saya ngelihat sih ya sebenarnya, ini kalau sebenarnya memang saham-saham yang saat ini tuh saham-saham blue chip semuanya memang lagi discounted banget gitu. Terutama saham-saham banking discounted banget. Cuman sekarang tuh kalau saya ngelihat belum waktunya serakah, belum waktunya serakah. Punya saham oke lah, 20% boleh dari total modal yang digunakan untuk berinvestasi. Itu setiap hari saya ulang-ulang supaya teman-teman juga bisa tahu gitu ya. Tapi belum waktunya taruh duit 100% di situ. Nah, kalau untuk investasi seperti itu dan saham-sahamnya juga dari kemarin sering saya sebut saham-saham dari sektor jangan konstruksi. Dari sektor consumer goods, saham-saham dari sektor perbankan, seperti itu ya. Nah, kenapa perbankan? Karena perbankan ini dia punya kapitalisasi cukup besar di Indonesia. Dan kalau misalkan market turun, nanti perbankan ini dia akan recover dulu yang pertama kali. Kenapa? Karena big money, mungkin salah satunya Maybank juga gitu. Nanti kalau kumpulin saham murah, saham yang valuasinya terdiskon, itu akan cari yang big caps dulu supaya dia punya portfolio itu paling nggak mirip dengan IHSG kinerjanya. Nah, sekarang sih kalau saya melihat ya kondisi market ini untuk short term itu cenderung sideways. Sideways itu maju enggan, mundur enggan. Jadi kayak poco-poco. Istilahnya tuh hidup enggan, mati pun tak mau. Iya, ya jadi ini kalau untuk trading ini sangat resiko volatilitasnya cukup lumayan banget ya. Nah, kita lihat beberapa saham nih. Kita lihat beberapa saham, contohnya kalau untuk saham KLBF. Kita lihat saham KLBF ya. KLBF ini termasuk salah satu saham sektor kesehatan yang sering ditanyain. KLBF ini lumayan cukup trending. Lumayan cukup trending ya. Jadi lumayan bisa dilihat pergerakannya. Namun kalau kita lihat saham apa ya yang sideways sekarang ini, oke, nah ini Adaro, ini cenderung sideways. Kalau Anda perhatikan dalam jangka pendeknya turun naik, turun lagi, naik lagi kayak gitu. Jadi ini buat trading juga nggak mudah gitu. Dan hari ini saya melihat memang ada peningkatan volume dari Adaro, tapi besok ya paling naiknya juga cuman short term aja gitu. Biasanya kenapa orang bilang sekarang seringkali naik pagi, sore turun gitu karena memang marketnya sideways gitu. Seperti itu. Terus kemudian ini ya, tadi kita ada ngobrol tentang BRI, ini saya bahas lagi tentang BRI. Nah, ini gambar BRI ini lagi murah-murahnya banget, termurah banget sepanjang tahun ini gitu secara harganya dekat dengan level terendah. Bagaimana dengan valuasinya untuk BRI? Nah, tadi saya habis ini nih KCI. KCI itu adalah kelas calon investor. Saya bersama dengan bursa. Saya mau kasih lihat untuk datanya BRI. Mana ya tadi ya? Ini dia. Nah ini nih, ini untuk BRI. Nih, bisa dilihat nih, ini data dari Mtrade yang saya kumpulin ya bersama tim. Valuasinya tuh sekarang 9,7. Dia terdiskon 36%. Di mana di tahun 2017 dia punya valuasi tinggi nih, 15,3. Padahal termasuk murah sih dibandingkan BCA gitu. Dan untuk harga sahamnya udah diskonted 40%. Jadi kalau mulai sekarang mulai nyicil BRI nggak apa-apa tuh. Udah mulai boleh gitu ya. Cuman jangan habisin duitnya. Masih bisa dapat lebih murah nggak? Kalau berkaca dari 2008 masih bisa banget gitu. Gimana, Bu? Berarti udah boleh mulai nyicil-nyicil nih untuk BRI-nya ya? Iya, udah boleh mulai nyicil-nyicil nih ya. Nyicilnya di Maybanking gitu ya. Belinya Ya. 20-an lah mulai sekarang gitu. Nah, kembali lagi nih Bu, mau nanya-nanya nih tentang Maybanking gitu ya. Pertanyaan paling umum, saya nggak bisa nanya komen ya Bu ya. Jadi lihat komen itu entah kenapa kalau saya live ini sering kali berhenti. Mungkin nanti bisa dibantu jawab-jawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan paling umum dari calon investor biasanya adalah komisi transaksinya tuh berapa sih gitu. Kalau untuk fee sih standar untuk yang online trading ya 0,17 untuk buy dan 0,27 untuk sell. Jadi Oke. di Maybanking ini maksudnya udah ada pilihannya, misalnya ada yang prefernya mau tradingnya di aplikasi yang maunya sahamnya syariah, kita juga udah ada aplikasinya, atau mau yang Bisa ya, reguler jadi juga untuk bisa. beli saham syariah
Aplikasinya juga udah ada gitu. Oke. Oke, udah ada ini nggak Bu? Auto trader smart trading gitu, jadi automatic loss gitu. Ya, itu saya hampir lupa. Itu ada salah satu fitur unggulannya Maybank Kim Eng, jadi ada smart order, jadi kayak fitur yang kirim orderan otomatis. Misalnya teman-teman di sini sibuk banget nih, nggak bisa mantau market setiap saat gitu kan, tapi ada target nih, saya mau beli misalnya tadi BRI maunya di harganya 2.600 misalnya, tapi kok belum ke 2.600, ya di setting aja dulu, dipakai fitur smart order. Jadi misalnya saya mau buy kalau harganya 2.600, nanti ketika harganya udah mendekati 2.600, dia akan pindahin dari smart order ke status order. Menarik banget. Jadi kalau misalkan lagi sibuk kerja gitu ya, meskipun di WFH, biasa kalau kita WFH tuh kadang malah banyak distraction gitu, yang udah punya anak, nanti jadi harus masak, jadi harus ngapain gitu, itu bisa dipasang smart order ya, jadi orderan kita bisa tepat di sasaran itu. Oke, teman-teman, hari ini traktiran seminar online datang dari MKES, Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia. Tapi untuk seminar online besok Sabtu ini udah full gitu, jadi bisa untuk Sabtu depannya lagi, traktirannya untuk Sabtu depannya lagi, langsung aja masuk ke ellendesme.com/mkes ya. Jadi nanti bulan Juni, nanti Maybank Kim Eng ini selain mentraktir kita semua untuk seminar online hari Sabtu pekan depan, ini juga akan mengadakan KCI. Apa itu KCI? Bukan kelas calon istri. Kemarin dibilangnya kelas calon istri gitu. KCI adalah kelas calon investor buat teman-teman yang mau buka akun saham gratis ya, bisa ikut KCI. Nah, itu nanti di bulan Juni kita akan adakan bersama Maybank Kim Eng dan juga IDX Jakarta. Nah, kalau traktiran yang terdekat sih buat Sabtu depan dulu ya Mbak ya, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari nasabah atau dari audiens. Ini ada nanya minimal deposit nih. Tadi saya lupa jelasin juga. Minimal deposit berapa? Minimal deposit kebetulan kita bisa start dari 100.000 aja sih. Dari 100.000? Ya, tapi jadi sebenarnya kalau minimal deposit kan tergantung masing-masingnya mau transaksi berapa. Cuma startnya bilang cukup murah ya. Biasa kalau 100.000 itu setahu saya beberapa sekuritas hanya di event seperti di sekolah pasar modal, di KCI gitu kasih 100.000, tapi biasanya kayak minimal 10 juta gitu. Kalau yang ini emang general 100.000 bisa ya? Iya, kebetulan kita kan emang lagi gencar pengen banyakin nambah-nambah investor lagi ya. Jadi start dari 100.000 kita normalnya kalau lagi normal 3 juta aja sih, nggak nyampe 10 juta. Oke, jadi teman-teman yang mau buka account di Maybank Kim Eng langsung aja ke URL itu juga, nanti juga bisa langsung dapat seminar online gratis, traktiran, dibeliin tiketnya nih ya, dibayarin sama Maybank Kim Eng Indonesia di ellendesme.com/mkes, itu bisa buat daftar jadi nasabah Maybank. Besok akan di follow up, besok tanggal merah, besoknya lagi deh, ya besoknya lagi di follow up oleh teman-teman Maybank Kim Eng. Gimana Bu? Saya ini kelamaan WFH jadi nggak tahu tanggal merah, tanggal. Begitu ya, jadi besok di follow up aja nggak apa-apa Ibu ya. Oke, Ibu mungkin ada pertanyaan saham, Ibu bisa tolong dibantu bacakan atau mungkin titipan pertanyaan dari nasabah. Ini komen saya berhenti nih, mandek nih. Kalau ini ya, masih di sektor perbankan nih Bu, ada yang nanya kalau BMRI sudah boleh nyicil juga nggak? Tadi kan kalau BBRI udah boleh ya, kalau BMRI boleh nyicil juga nggak? Sama sih, BMRI boleh nyicil. Terus kemudian yang menarik nih, ada satu nih ya, BTPS nih ya, Bank Tabungan. Nah itu ada juga tuh Bu, BTPS. Mungkinkah kembali ke 2000? Kalau aku ngelihat BTPS ini short term targetnya mungkin sekitar sampai 2.940 last high-nya dia ya. Cuman memang kalau untuk beli gimana ya? Beli untuk jangka panjang itu jangan semua uang masukin sekarang dulu. Saya masih belum feel comfortable gitu. Masih bisa naik nggak sih IHSG? Masih bisa. Nyatanya kemarin waktu 2008 itu dia turun 17%.
dia naik lagi 21%. Baru setelah itu bulan-bulan berikutnya dia turun-turun dan turun terus gitu. Padahal sekarang kalau melihat proyeksi kondisi ekonomi dari ekonom-ekonom dunia juga mereka melihat bahwa sekarang ini lebih parah daripada 2008. Jadi benar tadi ada yang bilang dead cat bounce. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Dead cat bounce itu artinya adalah technical rebound, naik sementara aja gitu. Saham konstruksi udah murah banget. Iya, emang tidak hanya konstruksi, semua murah sekarang ya. Kalau kita lihat untuk Unilever nih menarik banget nih. Ada yang nanya ada yang nanya Unilever tuh. Bu, aku lupa nih. Kita hari ini ada giveaway loh, yang buat nonton sampai paling akhir dapat buku aku 3 buku nih ya. Nih, 1, 2, satu lagi. Tahu banget sih. Nih, nanti ibu yang ini yang nonton sampai paling akhir dan bisa ngejawab pertanyaan kita, nanti dapat ya 3 orang, masing-masing 1 buku ya di akhir live ini. Oke, sekarang kita bahas. Mantap banget ya. Dan tentunya juga masuk ke situ dong, buka account di MKIS Maybank dulu nih ya. Ini Unilever nih. Unilever, kalau teman-teman perhatikan, dia punya tren ini udah lebih bagus daripada saham-saham perbankan. Trennya memang udah mulai naik dalam jangka pendek. Namun sekali lagi saya bilang ini short term aja, ini ripple aja. Untuk long termnya be very careful gitu ya. Nah, untuk Unilever menarik banget, sangat menarik banget. Besok mungkin saya bahas valuasinya, datanya belum saya siapin tadi. Ini Unilever. Sorry ini kok jadi UMVR yang ini sih? Unilever Indonesia. Sorry ini mabuk nih saya. Datanya yang ini ya. Nah, sama-sama uptrend nih. Perhatikan. Ini Unilever dari tanggal 20 Maret sampai sekarang ini dia udah naik 51%. Teman-teman kalau lihat ini. Ini Unilever Indonesia, udah benar ya nama sahamnya ya. Naik 51%. Terus kemudian nih sekarang teman-teman lihat ini. Ini untuk monthly chart-nya. Untuk monthly chart-nya, perhatikan, dia sempat jatuh tuh sampai ke angka 5275. Nah, ini sangat murah sekali. Valuasinya waktu itu sangat murah sekali. Ngomong-ngomong, bicara tentang Unilever, dia itu udah mulai murah sejak tahun 2018 loh. Valuasi dia di sini tuh udah discounted 30-40%-an gitu. Ya, jadi udah discounted banyak banget di sini. Kemudian sekarang tambah terdiskon lagi. Jadi meskipun udah naik lumayan tinggi, dari sini sampai sini tuh udah naik 50%, bottom ini sampai atas nih ya, naik 50%, tetap aja ini masih lebih murah dibandingkan tahun 2018 kemarin gitu. Jadi ini masih oke, gitu. Halo? Katanya, Bu, katanya kalau dari BBNI, BMRI, sama Unilever, komposisinya yang paling banyakin yang mana nih? Ada yang tanya. Kalau bank sendiri sebenarnya saya paling senang BCA. Kenapa? Karena BCA ini dia naiknya bakalan lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham perbankan yang lainnya. Tapi memang valuasi untuk BCA ini cenderung mahal gitu. Jadi ya kalau mau yang valuasinya sangat terdiskon sekali ya BRI gitu. Kalau Unilever valuasinya juga lebih premium daripada BRI dan saat ini untuk harganya, timing untuk harganya itu masih lumayan agak di atas ya, untuk berapa bulan ini masih bisalah dia turun lagi gitu. Jadi sekarang memang timingnya untuk BRI banget gitu. Kalau untuk BCA gimana? BCA bagus juga, cuman kemarin udah naik, beberapa hari kemarin udah naik. Serok udah boleh ya, BRI saya masih minus 40%. Udah boleh serok gitu. Kalau untuk yang minus 40% itu masa lalu, sekarang masa yang baru ini untuk yang ke depan harus diatur belinya, jangan semua uang dihabisin dulu. Bukankah Italia dan bagian USA sudah mulai dibuka lockdown-nya? Kira-kira katalis apa yang bisa bikin market turun lagi? Ya, jadi kalau bicara tentang katalis ya, katalis yang pertama adalah perekonomian dunia saat ini lagi kesusahan banget gitu, lagi kesusahan banget. Bicara tentang lockdown dibuka itu bukan berarti masalah corona ini benar-benar habis, benar-benar zero gitu. Cuman karena memang kalau nggak dibuka mau gimana lagi, perekonomian benar-benar berhenti, orang mau makan apa gitu. Jadi apa yang bikin market turun lagi? Ya memang dari kemarin kondisi ekonomi udah jelek, nanti laporan keuangan perusahaan juga akan jelek hasilnya, ya market akan turun lagi gitu.
Oke, fasilitasnya apa aja, Mbak? Fasilitas Maybank Kim Eng ya. Hmm. Hmm. Eh, Tadi yang salah satu kalau dari segi aplikasi yang fitur unggulannya ada smart order tadi udah dijelasin, terus juga kita punya fasilitas online trading syariah, terus kita juga uh, udah punya license sebagai agen penjual reksadana, jadi kita bekerja sama dengan Maybank Asset Management, udah jualin ada kalau mau produk reksadana pasar uang bisa melalui Maybanking Sekuritas juga. Jadi misalnya aku kayaknya lagi mau libur dulu sahamnya nih, masih wait and see, aku mau pindahin dulu dananya ke reksadana, itu bisa melalui Maybanking Sekuritas juga. Udah ada. Terus ada juga fasilitas margin, mungkin buat yang udah sering trading ya, udah paham transaksi, udah sering transaksi, kita ada fasilitas margin trading dan margin plus. Margin plus itu Mungkin bisa dijelasin, Bu, untuk yang awam mungkin mereka bingung dengan fasilitas margin ini apa sih? jadi sebenarnya gampangnya ya fasilitas margin itu kayak uh, pinjaman, kita kasih pinjaman gitu. Jadi Kasih pinjaman trading dengan pinjaman gitu, misalnya beli saham. beli sahamnya lebih banyak gitu ya, tapi dananya misalnya terbatas. Nah, itu bisa pakai fasilitas margin untuk bisa beli sahamnya 2 kali lipat gitu. Oke, 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 oke. Ini ada yang nanya nih, Unilever bakalan ke 9.000 nggak? Bisa dong, 9.000 mah dekat, ini 8.100, 9.000 dekat gitu ya. Jadi kalau bicara tentang fluktuasi bisa naik, bisa turun nggak? Pastinya ya bisa. Cuman yang saya garis bawahi adalah saat ini, kesempatan saat ini jarang banget, langka banget. By the way, Mbak, ini ada salah satu owner emiten yang lagi nonton loh. Oh Ada ya. emiten Cleo dan Tamres Property, ada Pak Hermanto Tanoko, kenal live sama saya juga. Halo Pak Hermanto. Wah. Luar biasa banget, barangkali ntar ini ya trading di Kim Eng tuh, Maybank Kim Eng gede tradingnya ntar. Oke, ini ada pertanyaan lagi, HMSP gimana? Apakah masih bisa dibeli? Tadi asing banyak yang ambil sebabnya. Nah, ini menarik. HMSP ini kemarin sempat ada heboh tuh, karyawannya ada yang kena ini ya, COVID-19 ya Mbak ya. Ada berapa itu ya? Mbak Juli ngikutin nggak itu? Oh, kalau jumlahnya aku kurang kurang ngikutin kalau untuk Ya jumlahnya. katanya kena 2, terus kemudian di swab ada banyak yang kena, tuh langsung heboh semuanya. Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat ya, sentimen kayak ini tuh merupakan sentimen yang short term aja. Sedangkan fundamental perusahaannya tuh memang udah bagus, memang udah solid. Jadi kalau misalkan sampai harga sahamnya turun karena hal itu tadi, ya itu buat valuasi dia jadi lebih terdiskon. Boleh nggak dibeli? HMSP termasuk salah satu yang bagus untuk diinvestasi. Cuman saya sendiri jujur kata tidak berinvestasi di perusahaan rokok. Kenapa ya? Karena ya subjektif mungkin ya, karena ya Iya. karena Kenapa nggak karena saya ini? menggunakan juga mungkin gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang merokok, daripada cuma ngerokok, beli aja sekalian perusahaannya gitu. Asing sukanya ngerokok Sampurna, iya. Oke, Mbak mungkin bisa diceritain lagi untuk fasilitas-fasilitas edukasinya mungkin dari Maybank Kim Kalau Maybank Kim Eng itu rutin bisa hari ini aja kita ada 4 event ya, ada 4 event edukasi dalam 1 hari. Kebetulan karena online, jadi kita lebih sering lagi edukasi baik untuk yang sudah jadi klien. Jadi misalnya biasanya klien minta bahas yang lebih advance, misalnya kayak analisa teknikal, fundamental. Jadi insight market, market update itu kita sering juga adain. Sama yang untuk pemula, misalnya kayak sekolah pasar modal atau nanti yang akan datang dengan Bu Ellen KCI ya Bu ya, itu juga. ya, ada kelas calon investor. Oke. Oke. Nah, ini yang menarik nih, ada satu pertanyaan yang menarik banget nih. BCA masih ada kemungkinan under 25.000 nggak? Kalau saya bilang marketnya masih bisa turun berapa bulan ke depan, masih ada kemungkinan itu. Perang US China akan bikin stock market tambah turun lagi nggak ya? Saya kasih lihat satu berita yang menarik ya. Bukan mau bikin panik sih. Cuman ya ini berita ya, saya ini aja, saya kasih lihat aja. Nih. Halo.
Ini dari CNBC Indonesia. Intel warning Xi Jinping, China, Amerika terancam perang terbuka. Nah, ini selebihnya silahkan dibaca sendirilah ya. Silahkan dibaca sendiri. Bisa nggak kalau sampai itu terjadi dampaknya ke Indonesia? Ya iya banget lah. Kenapa? Indonesia itu ekspornya ke China gede banget ya, terutama ekspor untuk bahan bakarnya. Ya. Tapi kalau saya melihat sendiri belum lah, belum sampai mengarah ke sana gitu. Cuman ini ya berita-berita aja, berita dia merangkum berita dari pengamat, banyak pengamat gitu. Jadi kalau sekarang juga udah dekat dengan pemilu AS gitu, udah dekat dengan pemilu AS. Donald Trump ini kalau saya perhatikan memang dia berusaha supaya dia terpilih lagi. Gimana caranya dia terpilih lagi ya? Dengan segala macam cara, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan itu gitu. Ya, jadi apakah kalau misalkan mereka ribut-ribut gitu ngaruh? Ya pasti tetap ada pengaruhnya gitu. Oke, terus Misalnya nih Bu, untuk misalnya nih ada di sini ada pemula nih baru banget mulai mau investasi saham gitu ya. Dari Bu Ellen tipsnya kayaknya untuk pemula baiknya ini deh gitu, atau ada sektor tertentu nggak sih? Kalau pemula sebaiknya nih ya, untuk kondisi saat ini itu pilih sektor consumer good ya, consumer good. Kalau untuk bankingnya boleh juga, cuman jangan terlalu banyak dulu karena NPL masih bakalan naik gitu. Jadi consumer good itu termasuk cenderung stabil, consumer staples juga Unilever itu yang paling stabil. 2008 itu Unilever yang paling stagnan ke samping, yang lain turun dia nggak turun sendiri gitu. Nah, teman-teman nanti kalau untuk kasih lihat sahamnya lebih detail, hari Sabtu saya bisa kasih lihat lebih detail, cuman penuh ya, jadi Sabtu depan langsung aja ke URL itu. Jadi teman-teman bisa dapat seminar online gratis ditraktir oleh Maybank Kimeng Indonesia dan juga bisa buka akun saham gratis. Oke, ini ada yang nanya juga nih. Tadi jual beli tadi udah dibahas ya. Oke, terus bahas prospek saham batu bara. Prospek saham batu bara. Saat ini kalau perekonomian lagi masih slowing down di seluruh dunia, ini saat ini masih slowing down ya, batu bara masih belum ya, masih belum akan ada sesuatu yang positif, kecuali kalau short term ya, short term naik turun dikit ada. Tapi kalau gerakan yang sampai masif gede banget naik belum gitu. Jadi kalau saya perhatikan sektor batu bara itu dia naik kenceng tuh di akhir satu cycle. Jadi cycle tuh di bawah dan di atas gini, dia di atas gini. Ini dia akan naik. Nah, kalau cycle-nya di bawah seperti ini, yang paling cepat untuk naik atau recover biasanya sektor perbankan dan juga sektor consumer good gitu. Oke. Oke, Mbak, apalagi nih yang bisa di-offer nih, Mbak, dari Maybank Kim Eng gitu? Oke, ini ya, masalah service kali ya. Kalau di jenis-jenis service di Maybank Kimeng Sekuritas itu ada online dan offline. Jadi misalnya teman-teman, aku masih pengennya pakai bantuan konsultan nih atau sales ya biasa kita sebutnya, itu bisa banget. Jadi kalau di kita walaupun online, teman-teman nggak sama sekali dilepas gitu loh. Jadi nggak kita biarin aja, ya udahlah kan lo online gitu, nggak. Jadi tetap kita, teman-teman kalau butuh bantuan kita pasti akan tetap service gitu ya walaupun online. Terus tim research kita itu researchnya itu terpadu. Jadi kan Maybank Kimeng ada di beberapa negara ya. Ada India, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, UK, US, India ini tidak ya. Itu kita bisa researchnya kita itu bisa dapat data-data dari negara-negara itu. Jadi sumber-sumbernya itu luas gitu kalau di Maybank Kimeng Sekuritas. Terus tim research-nya juga handal ya, beberapa ada yang udah punya gelar CFA gitu. Jadi saya bisa bilang kalau CFA ya bisa lah ya, bisa di. Ya, kalau saya lihat dari Maybank sendiri, sales-salesnya apa namanya, pialang-pialangnya senior ya. Salah satunya adalah Bu Rita Effendi itu yang kapan hari sempat sama saya. Nah itu senior sales banget. Saya juga pernah jadi nasabah beliau dan
very very happy banget sih gitu. Jadi memang setiap hari banyak banget di follow up dengan info-info yang baru gitu. Ini ada pertanyaan. Kalau misal beli saham yang sama di harga yang berbeda, itu lihatnya di mana ya? Terus selnya bisa misah atau nah, ini memang gini. Ini satu hal yang saya mau ceritain nih. Teman-teman kalau misalkan beli saham yang sama harganya beda. Misalkan ACES 1 dengan ACES 2. Itu harus dicatat di Excel sendiri nih karena sistem di sekuritas itu semuanya akan tercatat menjadi satu, menjadi di average, harganya average. Jadi nanti kalau misalkan udah kejual, contoh nih, satu Anda beli jumlahnya anggap sama. Satu beli di 10.000, satu beli saham di harga 5.000, sahamnya ini sama. Nah, itu yang tertera di portofolio Anda di sekuritas itu akan terlihat 7.500. 7.500 ini kalau Anda misalkan jual di harga 8.000, berarti kan yang bawah harusnya untung ya, yang atas rugi. Tapi nanti di portofolio Anda seakan-akan Anda terjual tuh Anda kelihatannya untung aja gitu. Karena ngambilnya dari harga average. Jadi kalau Anda pengen jual yang separuh dulu nih, yang bawah saya jual, yang modal 5.000 saya jual di harga 8.000, mau lihat untungnya berapa. Kemudian yang 10.000 ini kalau dijual di harga 8.000, oh dia ruginya berapa gitu. Itu tetap harus ada catat di Excel yang terpisah gitu. Karena nanti kalau misalkan itu udah terjadi berkali-kali, ini ada dua saham yang sama, dua kali pembelian, 10.000 dan 5.000. 5.000-nya udah kejual, 10.000-nya belum. Anda beli lagi saham yang sama di harga 7.500. Kemudian Anda beli lagi di harga 8.500. Ini nanti average-nya bisa nggak, maksudnya nggak sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Tetap harus aktif catetin sendiri. Oke. Besok libur nggak marketnya? Ya ampun ya libur lah. Besok hari merah gitu loh, Waisak. Kalau pilih saham, selain valuasi lebih lihat ke PBV, PI atau apa ya. Kalau buat investasi jangka panjang sih nomor satu lihat bisnis model dulu ya. Jadi banyak orang yang lupa lihat bisnis model karena cuma mikirin angka aja, valuasi gitu. Nah, padahal yang paling penting tuh bisnis modelnya. Dia mudah terdisrupsi atau enggak? Pangsa pasarnya cenderung besar atau enggak? Contoh sekarang, kalau saya lihat industri semacam gerai ya, seperti Rals, kemudian Matahari, nah itu sangat-sangat terdisrupsi sekali dengan bisnis online. Nah itu nggak bagus gitu. Terus dulu juga taksi Bluebird itu terdisrupsi dengan taksi online gitu. Nah kita mesti ngelihat bisnis modelnya nomor satu. Meskipun sebenarnya Rals ini dia punya cash lumayan oke. Kemudian yang berikutnya selain bisnis model lihat manajemen perusahaannya. Jadi good kalau bisa tahu manajemen dari perusahaan tersebut, ownernya punya visi kemana. Terus kemudian yang ketiga ada ini apa namanya, lihat profitabilitas. Saya sih paling senang lihat EPS, earning per share ya. Dan selain EPS yang meningkat, nah baru terakhir lihat valuasi. Jadi valuasi buat saya itu malah urutan terakhir. Jangan sampai tuh beli perusahaan yang murah tapi murahan dan nggak gerak-gerak gitu. Tadi ya ada contohnya nih, saham BCA tuh valuasinya memang mahal, tapi buat saya itu sangat premium sekali dan saya sangat suka sekali gitu. Itu aja sih. Oke, Mbak mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Maybank atau dari ini. Mungkin aku mau sampaikan ada program yang mungkin teman-teman tertarik ya, karena hadiahnya lumayan. Jadi kita ada program dari IDX Islamic, itu namanya IDX Islamic Challenge. Hadiahnya lumayan, totalnya lebih dari 180 juta. Kalau teman-teman mau ikutan, boleh silahkan cek ke Instagramnya IDX Islamic atau di Instagram Maybank ID juga ada infonya. Sama tadi yang saya bilang produk reksadana, itu kita lagi ada campaign juga nih. Kita punya hadiah iPad sama 500.000 untuk OVO. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya BGMN, kita lagi ada program untuk reksadananya juga gitu. Jadi mumpung lagi banyak istilahnya lagi banyak waktu lah ya, lagi di rumah aja, maksudnya kayak waktu untuk pergi ke kantor jadi nggak ada, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk ya ikut-ikut nambah-nambah ilmu, belajar gitu.
Itu Menarik, menarik. tentang Oke. program. Oke. Ini teman-teman yang mau buka account di Maybanking Eng, itu bisa langsung ke elandesme.com/mkes, nanti akan di follow up oleh Mbak Yuli yang lembut dan cantik sekali ya. Thank you. Dan nanti akan dibantu opening account-nya, dan juga hari ini ada traktiran ini ya, seminar online buat Sabtu pekan depan, karena Sabtu ini udah full banget. Sabtu pekan depan itu Anda bisa ikut seminar online saya, THR Saham, ditraktir oleh Maybanking and Sekuritas. Nah, teman-teman tadi ini ada yang nanya nih ya, ada yang nanya untuk saham Cleo. Bilang, mumpung ada ownernya nih, baterai HP saya ini ya, saya akan dicas. Mumpung ada ownernya, Cleo ini gimana? Cleo ini, ya, laba bersihnya di tahun 2019 kemarin, itu dia naik sekitar 100% lebih, ya 100% lebih. Dan kalau saya lihat secara dari tahun ke tahun memang tingkat revenue dan labanya juga naik secara sustainable gitu. Oke, saya mau kasih lihat untuk data Cleo ya. Cleo ini ada di data seminar online yang kemarin di e-booknya. Ini saya nggak prepare untuk itu tadi. Mungkin bisa sebentar ya, saya tunggu sebentar ya, saya akan kasih lihat untuk data Cleo. Cleo. Ini pertanyaan. Oke, nah ini dia nih. Nah, ini menarik banget nih, valuasinya dia agak mahal, dan dia nggak pernah bagi dividen. Cuman Cleo ini kalau saya lihat, dia ini perusahaan yang berkembang. Jadi perusahaan berkembang seringkali menggunakan modalnya untuk berkembang juga. Jadi dia nggak bagi dividen, seringkali kayak gitu. Microsoft pun dulu juga dia nggak bagi dividen. Nih, perhatikan. Ini dia punya indikator, ini data yang kita kumpulkan oleh tim kita, net profit-nya 2016 sampai 2019 ya. Ini EPS-nya bertumbuh. 2, 3, 4, 5, kemudian 10. ROA-nya ini juga dia lumayan sustainable. Dia sempat naik, turun lagi, tapi habis itu sekarang 2019 dia naik. Ya, dan kemarin di COVID-19, pandemi COVID-19 ini dia juga nggak terlalu kena gimana gitu. Oke, terus kemudian ini tingkat hutangnya juga rendah, semakin turun malahan. Terus capeknya lumayan gede kemarin, terus pernya agak mahal, tapi ini saya lihat udah turun. Dia punya per sekarang udah turun, karena harga sahamnya turun banget, dan dia punya earnings masih oke. Jadi, kalau ditanya ya, buat jangka panjang gimana? Biasanya sih saya kalau investasi untuk jangka panjang itu memang pada perusahaan blue chip. Kalau second liner gini saya lebih suka untuk super trader. Namun kita berkaca dari Aqua dan Nun dulu ya, dimana mereka IPO, kemudian setelah sekian tahun malah go private. Nah, kalau Cleo ini saya lihat dari bisnis modelnya sangat mudah sekali dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak, meskipun pesaingnya juga banyak. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan saya tahu sendiri bagaimana Pak Hermanto tuh mau mengembangkan dengan sangat baik sekali, dan memang lumayan agresif kalau saya bilang. Pembangunan pabrik baru ada di mana-mana. Terus kemudian yang ketiga, kalau secara profitability Anda lihat data, lihat sendiri, dan Anda bisa lihat di Google Finance, di RTI, Anda bisa lihat data itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, valuasinya memang agak mahal, tapi kalau dibandingkan dengan valuasi yang di tahun 2018 itu sempat 53 kali, 2015 sempat 168 kali, sekarang tuh valuasi sekitar 40-an, less 40 kurang gitu. Itu udah murah banget. Nah, kenapa dia nggak pernah bagi dividen? Secara EPS-nya dia naik terus. Jadi perusahaan itu ada dua macam. Yang satu perusahaan yang cenderung masih berkembang, yang kedua adalah perusahaan yang udah mapan, yang udah stabil. Perusahaan yang udah mapan ini seringkali kita sebut dengan perusahaan blue chip. Dia udah perusahaan yang kapitalisasinya gede. Memang dan perusahaan BUMN mereka seringkali membagikan dividen. Namun kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang aktif, berkembang, growing, mereka jarang bagi dividen. Dan seringkali harga saham juga naik cepat, kemudian
inovasinya cepat. Nah, jadi valuasi dia juga cenderung mahal. Ini adalah sebenarnya ciri-ciri dari growth investing stock. Saham-saham yang sifatnya growing ya. Investing itu ada dua macam, value investing dan growth investing. Jadi yang ini di growth investing stock gitu. Jadi Mayor boleh ya. mineralnya ada ya. Jadi kalau dilihat-lihat sih Cleo ini oke juga ya Bu Ellen ya. Iya, ini mayor mineralnya ada manis-manisnya. Ya, jadi selain Cleo, Mior oke juga. Terus kemudian saya suka hoki juga nih, gitu. Oke, Adira, kalau Adira saat ini ya lagi agak-agak susah ya, karena tingkat kredit macet pasti agak tinggi gitu. Bandar bersabda, enak aja ini benar-benar baca data. Lucu juga ini komen-komennya. Oke, Oke, Mbak, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari MKES nih, yang mau buka rekening saham, yang belum punya rekening saham, ayo langsung aja ke ellendesmi.com/mkes. Langsung ke situ, Iya. nanti di follow up dan ditraktir oleh Mbak Yuli dari Maybanking untuk dapat apa ya, tiket gratis, belajar bersama saya besok hari Sabtu pekan depan. Sabtu ini udah full. Oke, gimana Mbak? Sabtu depan. Ada yang mau ditambahin lagi? Yes. Paling buat yang masih belum punya rekening atau masih ragu buat mulai, ini kan tadi yang seperti udah Bu Ellen sampaikan, ini timingnya lagi pada diskon nih gitu kan, jadi nggak maksudnya mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya masih ragu, yang penting udah ada ibaratnya kalau kita mau perang gitu ya, udah ada senjatanya, jadi ketika udah siap tinggal tembak-tembakin aja gitu. Jadi jangan nunggu jangan di entar-entar, takutnya ketinggalan momen dari yang seperti Bu Ellen. Oke, aku mau infoin dikit ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi nge-live ini, saya banyak banget ngomong tentang investasi-investasi, which is sebenarnya saya tuh aktif trading. Nah, buat teman-teman yang trading ini, saya nggak berani kasih saran-saran trading secara offline atau end of day karena market lagi super volatile banget ya. Jadi untuk saran-saran trading itu saya lakukan secara real time melalui EM Trade. Jadi melalui EM Trade ini kita kasih tahu beli jual sahamnya, Anda bisa dapatkan edukasi online, dan edukasi online itu beli setahun, terus kemudian Anda bisa dapetin gratis referensi beli jual saham. Yang menarik nih ya, saya benar-benar surprise banget, menarik banget. Bulan Maret kemarin kita punya winning loss ratio kayak gini nih. Jadi winning loss ratio tuh perhitungannya kalau dia 1:1 tuh impas. Rumusnya tuh kayak gini nih. Ini cara ngitung winning loss ratio. Nah, winning loss ratio kita di tahun 2019 untuk saham super trader tuh 9,29. Dan ini nggak heran kalau saham super trader kan memang profitnya banyak ya. Tapi 2020 ini susah, mau super trader nggak ada sahamnya, jadi kita swing trading nih. Swing trading ini winning loss ratio kita 10,44 ya. Jadi dari perhitungan winning rate, misalkan 10 kali trading, ini 6 kali benar, 3,3 kali salah ya, jadi 7 kali benar, 3 kali salah istilahnya gitu. Sekali benar rata-rata 20%, salahnya 7,95%. Ini untuk Maret. Hasilnya winning loss ratio kita 10,44, tradingnya cuma 6 kali aja. Kita very very grateful ya, di market yang very bearish kita masih bisa dapetin kinerja seperti ini. Untuk bulan April sendiri winning loss ratio-nya, wah tradingnya banyak banget nih, 47 kali. Di Maret cuma 6 kali, di April 47 kali. Kenapa? Karena marketnya sideways, kita terpaksa harus TikTok nih. Ya, TikTok beli jual jangka pendek. Nah, winning rate kita adalah 76,6%. Jadi dari anggap aja dari 47 kali trading ini benar 36 kali atau 76%. Nah, kemudian salahnya 11 kali. Jadi 23% salah gitu. Nah, setiap kali benar, rata-rata keuntungan 6,37% dan rata-rata kerugian segini. Sehingga AWLR kita, winning loss ratio kita 5,39. Nggak setinggi bulan Maret ya, tapi udah oke lah gitu. Kalau Januari, Februari, keuntungan yang kami realisasikan tuh sahamnya dibeli dari tahun 2019. Makanya saya nggak tampilkan karena bukan transaksi bulan tahun 2020 gitu. Nah, kita
kalau mau teman-teman mau daftar Mtrade, gampang aja, langsung aja ke URL yang ini juga, yang ada di pin, nanti bisa langsung diinfo juga tentang Mtrade dan juga ini. Sebenarnya Mtrade URL-nya lain sih, cuman langsung aja ke web saya deh, atau halo, langsung aja ke web saya atau japri di DM saya. Ya. Mau info Mtrade gitu ya, nama, email, HP. Web saya di ellendesme.com/emtrade gitu. Ini pintar banget nih. Apa nih? Saya pakai sekuritas Maybank, belajarnya di aplikasi Mtrade, belinya emiten Leo. Yang benar nih. Oke, luar biasa banget. Oke, Mbak Yuli, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Maybank, servis-servisnya apa lagi nih? Ini sih nanti barangkali siapa tahu nih ya, COVID-nya udah berlalu, pengen main ke kantor, langsung tanya-tanya, langsung pengen konsultasi, bisa langsung ke kantor kita, ada di, kalau di Jakarta, mungkin yang rumahnya mana aja yang paling deket nih sama kantor kita, kantor pusat kita ada di Central Stand 3, terus kalau yang di Jakarta ada yang di Pluit, Surabaya, lalu ada beberapa outlet juga di Pangkal Pinang, Medan sedang on proses, sama di Lampung. Jadi nanti ketika pandemi ini udah berakhir, mari kita belajar bersama langsung di kantor ya. Oke, oke. Jadi gini, teman-teman, untuk closing statement dari saya ya, mungkin ini udah hampir 1 jam, nanti mati sendiri oleh Instagram, dimatiin nama Instagram nih ya. Jadi gini, ini kan banyak teman-teman yang nanya, kenapa kok ini ada satu tadi nanya ya, kenapa trader lebih banyak daripada investor jangka panjang? Katanya kalau value investing kan lebih kaya tuh. Jadi sebenarnya value investing itu gini, Anda mungkin melihat orang yang berhasil. Di dalam keberhasilannya itu, apakah dia menceritakan tentang kegagalannya? Kalau investor jangka panjang, dia benar sekali benar bisa gede. Tapi ketika dia salah, dia juga salahnya ruginya gede. Contoh Warren Buffett baru aja cut loss untuk saham-saham airlines gitu ya. Nah, kenapa banyak orang memilih jadi trader? Saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena kebutuhan jangka pendek mendapatkan penghasilan tambahan. Anyway, sebagai trader maupun sebagai seorang investor, itu dua-duanya bagus menurut saya. Kalau buat saya, berinvestasi jangka panjang, value investing, momennya adalah sekarang. Tahun 2020, duitnya jangan dihajar habis semua, 20% dicicil sampai akhir tahun nanti gitu. Nah, itu uang yang buat disimpan untuk jangka panjang. Sahamnya adalah saham-saham consumer goods dan juga saham-saham perbankan. Ya, saham consumer goods apa aja ada Indofood, ICBP, Consumer Staples, Unilever, kemudian yang second liner tadi beberapa saya udah sebut, perbankan BCA, BRI ya. Lebih lengkapnya nanti di seminar online yang waktu terbatas sekali. Nah, untuk trading ini modalnya harus dipisahkan di account yang terpisah. Kenapa? Karena nanti kalau dijadiin satu, strateginya kecampur. Uang itu seperti air, nanti strateginya kecampur. Jadi sebaiknya dipisahkan. Saya sendiri trading dan investasi juga saya pisahin. Walaupun saya udah berapa tahun di pasar saham, 13 tahun itu, tapi tetap bisa, kadang bisa mix, bisa kecampur gitu. Jadi ya secara psikologi biasanya gitu, bukan secara pemahaman ini strategi. Artinya gini, ada orang mau jadi investor, kalau sahamnya naik, dia bisa tahu-tahu jadi trader, dijual. Tapi kalau trader, harga sahamnya turun, nggak mau cut loss, tahu-tahu jadi investor dadakan gitu. Nah, jadi itu aja sih yang saya sampaikan. Yang mau beli saham-saham BUMN, juga yang tadi saya ceritain, saham-saham big cap, sekarang pastinya kalau mereka terdiskon banget, itu mereka yang diburu oleh investor besar duluan. Setelah itu baru saham-saham second liner. Itulah mengapa bulan Maret terakhir kemarin blue chip naik duluan, setelah itu baru second liner yang naik duluan. Intinya teman-teman yang baru mulai ataupun yang udah di saham, tetap belajar, langsung masuk ke ellendesme.com/mkes, free ya, ellendesme.com/mkes, nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mbak Yuli untuk di follow up jadi nasabah, dan juga bisa dapat tiket gratis untuk seminar online saya pekan depan, Sabtu pekan depan gitu ya. Ngomongnya sampai buru-buru banget nih ngeliat timer. Silakan Mbak kalau ada closing statement Mbak. Udah sih, mumpung masih ada slot untuk minggu depan ya Miss ya, Sabtu depan silahkan langsung aja daftar di URL-nya tadi, biar nggak kehabisan slot lagi.
Ya, oh ya buku gimana? Buku gimana langsung dipilih deh Mbak. Mau pemenangnya siapa nih? Oke, masih ada sedikit ini ya. Saya kasih pertanyaan deh. Dari tadi saya paling banyak ngomongin saham apa ya? Yang valuasinya 9. Ya, valuasinya 9. Dari 15 jadi 9 tuh saham apa ya? Jawab. Mana nih yang jawab? Mbak pilih deh namanya siapa. Terus nanti ini ya DM saya ya yang menang, takut saya lupa. Dijawab dong. BRI oke. Belum ada yang jawab. Ada nih Joseph Sin 27. Oke, sip, good. Dapat nih satu orang, satu buku. Random ya bukunya ya. Terus aku nanya lagi nih. Tadi yang nonton live ini itu pemilik emiten apa? Gampang banget pertanyaannya. Yang ngikutin dari tadi. Emiten apa tadi? Ada owner emiten tuh yang nonton. Emiten apa tuh? Bukan BRI, udah BRI-nya cukup. Tadi udah. Pak Joseph Sin tadi dapat. Rio. Oh nih. Yuriko Ananta. Oke, Cleo bener. Yuriko Ananta. Pemenang tolong japri di DM saya. Kalau nggak japri nanti resikonya saya lupa gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Pembicara tamu saya hari ini namanya siapa? Waduh, bingung semua. Dari sekuritas apa gitu aja dah. Sekuritas apa? Pembicara tamu saya hari ini dari sekuritas apa? Satu lagi. Dapat buku. Satu lagi. Oh iya Mbak Yuli, dia bener loh. Alvin Cornelius dapat deh. Alvin Cornelius. Ya, bisa tahu namanya. Oke, thank you semuanya ya. Sampai ketemu di seminar online hari Sabtu besok. Dan juga di KCI, kelas calon investor, bukan kelas calon istri. Mbak, mungkin ada satu statement penutup mungkin? Salam cuan. Salam cuan, simpel banget ya. Ini pemenangnya nih. Congrats ya pemenangnya. Oke, thank you semuanya, thank you Maybank Indonesia. Yuk teman-teman langsung aja masukin data kamu di situ buat dapetin tiket gratis buat seminar Sabtu depan dan juga daftar jadi nasabah Kim Eng yang servisnya super good banget. Saya Ellen May, we help money, it's life better. Thank you Mbak Yuli.